Mas Edwin, Mbak Aulia, Mas Randi, Adnan, Indah, Junior. Saya bagi bukan 4 kelompok tapi 5 kelompok. Ini jadi 3-3-3-2-2. Gitu. Dan kelompok keempatnya adalah Mbak Aslah dan Mbak Umi, sedangkan yang kelompok 5 adalah Pak Deta dan Mbak Rian. Nah, sementara ini tentatif jadwalnya ini minggu depan hari Rabu ya. Rabu bukan ya? Rabu ya. Rabu jam 11, kira-kira setengah jam ini. Setengah jam untuk kelompok yang pertama. Kemudian kita istirahat sholat. Setelah itu setengah jam yang kedua, jam 12 mulainya sampai setengah 1. Kemudian dilanjutkan yang kelompok 3. Nah, ini kan ada 2 kelompok yang belum ada tanggalnya. Ya mungkin Anda perlu diskusi dulu ya sama teman-teman Anda. Tapi kalau misalnya sudah bisa menentukan, monggo silakan diputuskan. Ada yang sudah punya ini, yang Mbak Aslah, Mbak Umi ini kira-kira tanggalnya, atau saya nunggu dulu Pak Deta sama Pak Rian? Saya ikut Mas Miller siapa? Oh, maksudnya Pak Deta dan Pak Rian, kan harinya tidak Senin, ini Kamis. Kemudian ini ya, apakah tabrakan dengan ada kegiatan yang lain gitu, ada kuliah lain atau ya, nanti iya gimana? Kalau Kamis kuliahnya cuma 1 Pak, jam setengah 2 itu Pak. Oke. Setelah itu monggo saya ikut. Pak Rian gimana? Pak Rian juga kuliahnya cuma 1 ini? Iya Pak. Sama. Untuk Kamis jam setengah 2 sampai jam setengah 4, tapi setelah itu ada lagi Pak, jam setengah 4 sampai jam 6-nya. Mungkin sebelum setengah 2 kalau boleh Pak. Oh, yang sebelum setengah 2 saya yang ada kuliah. Yang Kamis ya, Kamis. Iya Pak, Kamis. Ya, Kamis. Kamis jam berapa tadi? Yang kosong Pak? Kamis berarti tanggal 17 ya. Jam berapa tadi Pak Deta? Saya ada kuliahnya Kamis itu jam 7. Jam berapa ini? Jam 7 sampai jam 9 saya ada kuliah. Ya monggo Pak, yang jelas ada kuliah jam setengah 2 sampai setengah 4 saja. Setengah 2 ya. Kalau gitu kalau jam 9.30 oke? Monggo, enggak apa-apa Pak. Ikut saja. Sampai jam 10 ya. Oke. Mbak Selasa, Mbak Umi sudah punya mungkin? Setelahnya itu tidak apa-apa Pak, jam 10. Jam 10 ya, oke. Jadi ini jam 10 ini sampai 10.30. Oke. Jadi insya Allah minggu depan kita selesai dalam 2 hari, perkiraan 30 menit, bisa lebih cepat tapi juga bisa lebih lambat ya, tergantung respon dari panjenengan. Baik, berikutnya insya Allah ini sudah saya dulu. Kita masuk ke materi kuliahnya. Sebentar, saya tak matikan video dulu nih kamera. Ya, kita masuk di bab keempat tentang teori ensemble kanonik besar, ya, grand canonic ensemble, atau kadang-kadang disebut dengan ensemble kanonik agung. Seperti yang kita ketahui, teori ensemble terdiri atas dari 3, yaitu mikrokanonik, kanonik, dan grand kanonik. Dan kita sudah melihat perbedaan dari yang mikro dan kanonik ya. Yang mikro itu menggunakan variabel NVE, yang kanonik ini NVT, yang ini menghasilkan yang atas ya, relasi K-len
gamma atau omega, yang ini adalah min, KT, dan Q. Jadi permasalahan kita adalah mencari ini, ya mencari ini, nanti mendapatkan relasi termodinamik persamaan itu didapatkan entropi atau energi bebas. Oke, nah sekarang kita lihat agak detailnya. Kalau di ini, ya, E-nya energinya tertentu atau kurang dari nilai tertentu atau pada rentang tertentu, ya. Lalu yang kanonik kita memerlukan Hamiltonian. Ya, kita harus menentukan Hamiltonian agar supaya bisa mendapatkan Q. Yang jadi variabel kalau yang di kanonik ini kan ada dua constraint. Ada constraint sigma NI sama dengan N, kalau saya menuliskan dengan cara yang sederhana, ini sama dengan E gini ya. Lalu constraint-nya ada dua, variabelnya adalah yang energi. Energi menjadi variabel. Nah, sekarang kalau kita lihat di grand canonic itu kalau N-nya ini juga variabel. Ya, itu yang menjadi pembeda di antara kanonik dan grand kanonik. Nah, barangkali sebagai pengantar saja, di dalam grand kanonik itu ilustrasinya kan, yang grand kanonik ini kan untuk kuantum. Nah, sebagai gambaran saja ya, satu gambaran, misalnya kita mengambil foton. Ya, ini misal kita ambil foton itu kita letakkan dalam sebuah wadah gitu. Ini karena dia kuanta-kuanta, kita bisa menggambarkan seperti partikel gitu. Nah, partikel ini ketika menumbuk dinding itu saya kasih tanda petik ini ya. Partikel ini bisa terserap atau terpancar balik ya, terpancar oleh dinding. Ya, kalau kita bicara foton itu kan bisa terserap oleh dinding gitu. Kalau kita mengenai dinding bisa terserap ya, tapi juga bisa memancarkan. Dinding itu bisa memancarkan kembali ya, memancarkan foton itu. Nah, secara umum kalau kita bicara material kuantum sifatnya begitu, sehingga jumlah partikel di dalam sebuah wadah itu bisa tidak konstan. Ya, DNI-nya tidak sama dengan 0, sigma DNI-nya tidak sama dengan 0. Jadi kalau DNI tidak sama dengan 0, gitu. Nah, kalau kita bicara klasik, sigma DNI itu sama dengan 0 karena ini ya. Kalau diferensialnya sama dengan 0. Nah, kalau yang kuantum ini tidak. Sigma DNI itu tidak sama dengan 0 karena ada yang terserap atau dipancarkan. Nah, ini kita lihat detailnya sekarang. Ya, saya langsung ke sini saja, cerita pengantarnya juga ada both N and E are variables. Ya, dua-duanya adalah variabel, N dan E-nya adalah variabel. Nah, kalau kita bandingkan dengan ensemble kanonik kan hanya E saja yang variabel. Sekarang N-nya pun adalah variabel, sehingga dengan pendekatan ini kita mau mendapati atau menjumpai teori baru dengan tambahan ada N sebagai variabel itu. Ini adalah teori ensemble kanonik besar. Cara membahasnya, saya kira kalau saya bicara agak cepat juga tidak apa-apa karena pada prinsipnya sama dengan teori reservoirnya di bab 3. Waktu kita bicara teori reservoir itu kan cukup detail ya, cukup detail. Nah, sekarang ini kita membicarakan partikel dalam reservoir. Nanti dari situ kita menemukan probabilitas.
Lalu kita lihat dari teori ensemble, bagaimana mereka sama apa tidak, lalu dikaitkan dengan besaran termodinamika, kan gitu urutannya ya. Nah ini juga begitu, ada dua yang jadi variabel, yaitu kalau ensemble, reservoirnya itu terdiri atas atau sistem reservoirnya itu ada sistem dan reservoir A aksen. Sistemnya A, ini A aksen. Maka partikel yang ada di dalam reservoir itu, dalam sistem yang kita bicarakan itu ada NR, itu kepunyaan A, NR aksen, kepunyaan A aksen, punya reservoirnya. Kalau di total itu adalah N0, nilainya konstan. Kemudian kalau kita lihat bagian berikutnya, tentu E-nya juga demikian, ya. E-nya juga demikian, ini yang sudah kita punya sebelumnya. ES, nah, namanya supaya beda tidak pakai indeks R, itu di ES plus ES aksen sama dengan N0 konstan. Nah, lalu kan kita menggunakan pendekatan deret, ya. Pendekatan deret, kalau sistemnya kecil banget, gitu, maka jumlah partikel di sistem dibandingkan dengan totalnya itu kecil sekali. Nah, di dalamnya mengandung NR aksen, karena kan persamaan tadi adalah NR ditambah NR aksen sama dengan N0 ini. Jadi kita bisa lihat ini nilainya kecil, gitu ya. Demikian pula dengan yang energi, yang ini juga sudah kita turunkan, khusus yang ini kan kita malah sudah punya di bab 3. Jadi tinggal kita lihat ini bab 3, nilai kecilnya itu tidak lain adalah agar supaya kita bisa menderetkan gitu. Nah, jadi sekarang variabelnya ada dua. Satunya adalah energi, ya. Satunya adalah jumlah partikel. Sehingga kemudian kalau kita menghitung probabilitasnya, nanti probabilitasnya berkaitan dengan ini, persamaan 5 ini. Berbanding lurus, ya, probabilitas untuk mendapatkan partikel berada pada energi ES dan dengan jumlah partikel NR itu adalah, ya, berbanding lurus dengan jumlah cara penempatan di reservoirnya. Di reservoirnya sebagai fungsi NR dan ES. Ini adalah probabilitasnya, kemudian dihitung dengan menggunakan deret, gitu ya. Hanya satu suku yang diambil, seperti kita menderetkan kalau saya tuliskan gini adalah deret sebuah fungsi dengan dua variabel. Nah, ini yang kita pelajari di dalam diferensial, kalau diingatkan ya, diferensial parsial nih. Diferensial parsial. Nah, di diferensial parsial itu kan ada turunan pada masing-masing variabel, kira dua variabel, turunannya 2. Nah, ini makanya di sini ada turunan terhadap N, ya, di sini ada turunan terhadap E. Dengan tentu saja koefisien-koefisiennya. Nah, kita punya sekarang, kalau kita lihat ini, ada turunan dolen omega, ya, terhadap N, yang di sini dolen omega terhadap E. Nah, yang ini ya di bab 1. Ya, bab 1 ketika membicarakan tentang dolen atau turunan omega terhadap energi, dan satunya terhadap jumlah partikel. Yang ketiga kan ada dolen, saya salah. Yang ketiga karena NVE, ya, karena NVE itu maka kita punya dolen omega. Ini yang pertama kita kemudian katakan sebagai beta itu, ya. Kemudian ada dolen omega do V, ya, satunya lagi adalah dolen omega do N. Nah, ini makanya dikaitkan nih dari bab 1,
bab 1 ini, bab 1 ini. Bab 1 bukan bab 2. Ya, dikaitkan ternyata yang terhadap N itu kaitannya dengan mu. Potensial kimia. Nah, di potensial kimia ini seperti ini, ada mu per kT ya, silakan dicek di bab 1. Sedangkan betanya itu adalah, terhadap E-nya adalah beta. Ya, per kT. Nah, ini ketika ketika variabelnya ada dua, yaitu terhadap N dan terhadap E. Kita dapatkan jadinya adalah bersama 6. Ini adalah lemnya, jadi nilai lemnya adalah ini, ya, ini berbanding lurus dengan ini. Ya, sehingga kemudian kita bisa menghitung P-nya. P-nya bisa dihitung dari sini. Nah, kalau kita lihat detailnya, maka probabilitas seperti yang sudah kita punya pada bab 3, sekarang berbanding lurus dengan E pangkat min, nah, misalnya namanya alfa, ini ya, nama kesebandingannya itu, ya, alfa, satunya beta. Dengan alfa yang kaitannya dengan mu, yang betanya yang seperkati. Yang ini yang sudah kita bicarakan sebagai variabel energinya itu, bab 3. Nah, tambahannya kan ini, tambahannya lah ini berkaitan dengan mu. Sehingga probabilitasnya adalah secara prinsip adalah ini, kemudian kalau dinormalisasi menjadi ini. Ya, ketambahan ini ya, tambahan bagian alfa NR ini, alfa NR. Dibandingkan dengan bab 3, ketambahan alfa NR. Nah, jadilah probabilitasnya seperti ini. E pangkat min alfa NR min beta S, dan dibagi dengan sigma itu. Nah, ini adalah penentuan probabilitas dengan teori reservoir itu, ketemu ini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membahasnya dari teori ensemble? Nah, teori ensemble yang kita punya adalah teori ensemble kanonik besar yang tadi variabelnya ada dua itu. Nah, secara umum kan kita juga masih punya constraint itu, bahwa jumlah partikelnya tetap, kemudian jumlah energinya tetap, itu masih tetap. Lalu cara menyusunnya, ya, kita mengambil lambang gitu, n faktorial berarti n totalnya ini, n besar keluar ini jumlah partikel total ya. Nah, kemudian ini ada tingkat energi R dan S ya. Ada kalau tingkat energinya berarti kan ES ya. Nah, itu di jumlah partikelnya sendiri adalah NR, bagikan itu supaya kita dapatkan cara menyusun himpunan NRS ini. Nah, ini yang kemudian kalau kita bahas lebih detail kan, kemungkinan cara pendekatan ini ada dua. Yang satu adalah most probable, itu ya. Ini probable. Lalu yang kedua adalah most probable. Oke. Nah, satu lagi adalah mean. Ya, kita menentukan dengan mean. Nah, ini yang dilambangkan dengan, kalau sebelumnya kan NR bintang. Nanti kita lihat ini NRS bintang gini. NR star. Nah, yang min ya gini. Ya, yang kita cari. Nah, kalau dihitung, saya hapus lagi, turun ke bawah. Jadilah NR bintangnya seperti ini. NR bintang per N. Nah, ini sama dengan probabilitas kan gitu. Kalau dihitung min juga begitu, ketemunya sama. Ya. Jadi kita dapatkan ekspresi probabilitas dan rata-rata dan most probable itu sama. Bentuknya adalah seperti ini. E pangkat min alfa NR min beta.
ES dibagi sigmanya. Nah, jadi kan ketambahan sekali lagi adalah suku ini. Ketambahan suku alfa NR-nya itu dibandingkan dengan bab 3. Yang ini asalnya tadi adalah karena kita mengambil ini adalah N variabel. Ya. Maksudnya ada perpindahan, ada transfer energi, ada transfer jumlah partikel. Ya, tidak hanya energi saja, tapi partikelnya juga transfer gitu, transfer. Nah, kita dapatkan ini, oke. Berapa menit nih? 15 menit kita bahas ini yang di bab 3 cukup panjang lebar ya. Ini kemudian coba dikaitkan dengan besaran termodinamikanya. Kita lihat di ini the physical significance of the quantities. Kita baca di sini, to establish a connection between the statistics of the Green-Canonic ensemble and the thermodynamics of the system under study, we introduce a quantity key. Nah, ini Pak Patria, alih-alih dia menurunkan kaitannya seperti apa, dia mendefinisikan kayak yang sebelumnya kan dicoba menghitung energi, ya, di energi itu kemudian ada sebagian suku yang berupa sigma, lalu dia dilihat sebagai sebuah fungsi apa. Nah, biasanya kita mencarikan fungsi sebagai deret. Nah, ini deretnya dijadikan sebagai fungsi. Nah, kalau kita lihat ini, ya, diperkenalkan Q, sebuah besaran baru, nilainya adalah ln dari pembaginya ini. Pembaginya yang tadi kita punya ya. Kalau kita kembali ke atas ini kan ya, pembaginya ini. Ln dari ini. Oke. Nah, lalu tujuannya adalah mengaitkan dengan besaran termodinamikanya. Seperti halnya di bab 3, langsung saja ya. Kalau dikaitkan, maka kemudian akan setelah diingat-ingat ada ini beta las per KT, alfanya adalah min mu per KT, maka ketemu ternyata Q ln sekian itu, dan yang pembaginya probabilitas tadi itu, atau pembaginya min atau most probable tadi itu adalah PV per KT. Ya, adalah PV per KT ini, ya, atas ini adalah PV per KT. Nah, sekarang sambung ini ya, sudah nyambung. Ini adalah bagian-bagian yang dinamakan sebagai yang diturunkan secara statistik dari probabilitas atau min atau most probable itu. Yang ini termodinamika. Nah, jadi inilah relasi termostatistiknya Green-Canonic yang paling dasar ini. Jadi ada P ya dengan bagian ini. Itu sudah jadi relasi termostatistik untuk Grand Ensemble Canonic ya. Nah, sebenarnya prinsipnya ya udah ketemu ini gitu ya. Nah, kita jadi kalau yang mikro itu S, kalau yang kanonik itu A, yang Green-Canonic itu P. Yang kaitannya langsung. Karena kenapa begitu kita namakan kaitan langsung? Karena ini nanti kalau S ketemu ya A-nya bisa dihitung gitu ya. P-nya bisa dihitung. Kalau A-nya ketemu, nanti S dan P-nya, CV-nya gitu bisa dihitung. Jadi sekarang juga begitu. Kalau ini P-nya ketemu, nanti A-nya bisa dihitung, S-nya bisa dihitung, CV-nya bisa dihitung, dan seterusnya. Tapi kunci pertamanya adalah ini. Ini adalah mikro, ini kanonik, yang ini Green-Canonic. Oke. Nah, sekarang kita lihat detailnya. Seperti halnya yang sebelumnya kan, ketika yang pertama kita dapatkan A, lalu A-nya itu bisa jadi integral, bisa jadi ini, bisa jadi itu gitu kan ya.
Nah, sekarang kita lihat ini. Ini makanya saya highlight. Ini, untuk ini adalah, it is therefore a relationship of central importance of the formalism developed in this chapter, yaitu grand canonic. Ini kuncinya di sini. Nah, to derive further, ya biasanya gitu kan, terus lihat detailnya, kemudian didefinisikan ada besaran baru yang dinamakan sebagai fugasitas. Fugasitas itu bagian yang ini, ya bagian yang E pangkat alfa, dinamakan Z. Diperkenalkan, diintroduce, didefinisikan Z, didefinisikan sebagai E pangkat min alfa. Nah, alfa tadi kan ada kaitannya dengan mu, ya kan, di bagian ini atasnya sini yang tadi kotak. Nah ini alfa itu kan min mu kt. Jadi kalau kita lihat Z itu membicarakan mengenai fugasitas, itu membicarakan tentang potensial kimia, tentang mu, potensial kimia. Nah, kalau kita kenalkan ini sebagai sebuah besaran baru Z ini, ya, maka kalau dimasukkan ke dalam Q, bentuk persamaannya nanti menjadi seperti ini. Ya, jadi lebih sederhana. Kalau dilihat perbandingannya di sini, ini kan kalau mau dituliskan sigma E pangkat gitu ya, sigma E, ya sigma E pangkat lah gitu ya, karena hanya menyalin ulang. Sigma E pangkat min alpha NR min beta IS. Nah itu karena dia E pangkat, maka bisa dijumlahkan ya, dibagi dua kayak gini. Nah ini bagian yang E pangkat min alpha dinamakan Z, karena sini masuk ke sini ya, tinggal ada NR-nya, maka pangkat NR. Oke. Kemudian jadi Q bisa disebutkan begitu. Sementara bagian yang belakang E pangkat min beta ES itu sebenarnya adalah Q, ya, Q fungsi partisi. Ya, ini bisa dituliskan sebagai Q tadi itu, Q yang kecil ini yang didefinisikan sebagai besaran termostatistiknya ini, ya. Tadi kan kita punya Q sama dengan PV per KT gini. Q-nya itu adalah berkaitan dengan probabilitas. Nah, sekarang Q-nya bisa dituliskan sebagai Z pangkat NR, ya ln Z pangkat NR, kemudian kali ini. Nah, ini sendiri adalah fungsi partisi. Oke kan? Ini fungsi partisi. Sehingga kalau ini S-nya dipasangkan ke sini, ini kan tinggal NR saja ini. Jadi ini kan ada dua. Kalau mau dituliskan kan dia itu sigma R, kemudian sigma yang S. Z pangkat NR, ini E pangkat min beta S. Nah ini yang S ini sigmanya dipindah ke sini. Nah dia jadi Q, ya. Lihat di bab 3 tadi tingkat ini masalah fungsi partisi. Nah sehingga kita dapatkan ekspresi yang gini, Q yang kita cari-cari itu, karena ini kalau Q tahu kan P-nya tahu ya. Jadi tadi ada persamaan Q sama dengan PV per KT. Jadi kalau kita bisa menghitung Q kecil ini, nanti P-nya ketemu. Itu sama dengan kita menulis ini kan, A sama dengan min KT ln Q gini. Kalau kita bisa ngitung ini, A-nya ketemu gitu. Kalau A-nya ketemu, yang lain ketemu. Nah, sekarang kita mau nyari ini. Q-nya bagaimana? Nah, Q-nya itu bisa dihitung dengan cara mencari fugasitasnya, lalu dikalikan dengan fungsi partisi. Fungsi partisinya itu seperti yang kita lakukan sebelumnya. Fungsi partisi itu kan ada kaitannya dengan kalau diskrit ya, GI E pangkat min E I per KT atau beta II gitu kan. Ini kan bisa kita hitung. Nah itu kalau kita bisa ngitung fungsi partisi, kalikan ZNR,
nanti ketemu Ki kecil ini, maka ketemulah nanti P-nya, ya, itu relasinya kan gitu. Nah, perkalian ini sendiri, ya, perkalian dua ini itu biasa dituliskan dengan keluar. Nah, ada Ki, ada Ki, atau Ki keluar gini, ya. Nah, ini grand kanonik lambangnya adalah seperti ini. Jadi tugas kita mencari Ki ini. Kalau Ki besar, Ki keluar ini kita tahu, kita ambil lemnya, nanti dapat Ki. Itu sama dengan PV per KT. Itu ya, kuncinya adalah seperti itu. Kita sekarang PR-nya di grand kanonik adalah mencari ini atau mencari ini. Nah, sementara itu kalau mau dicari itu bisa melewati ensemble kanonik, yaitu mencari Ki. Biasanya Ki fungsi pati biasa itu nanti dikalikan Z pangkat NR, dijumlahkan, dapatlah dia Ki keluarnya itu. Nah, tapi ini jadi tidak praktis. Kenapa tidak praktis? Kalau begitu, kalau kita mau mencari Ki keluar ini, berarti melalui fungsi partisi. Lalu buat apa disusun grand partition gitu? Ya kan? Kalau mau sesuatu yang baru, ya kalau bisa ngitung itu langsung ini gitu. Ngitung itu langsung ini. Jangan lewat sini. Kalau gini kan berarti kita menggunakan fungsi partisi biasa. Gitu ya. Jadi bukan itu nanti yang kita lakukan. Yang kita lakukan adalah mencari langsung Ki ini berapa? Langsung sih. Langsung berapa? Tuh. Tetapi kalau mau direlasikan atau dihubungkan dengan kanonik itu begini. Nah, ini bagusnya adalah kita punya cukup banyak contoh ini menghitung fungsi partisi kan. Sudah kita tahu fungsi partisi untuk partikel partikel klasik 3 dimensi tak berinteraksi monoatomik itu kan sudah punya kita Ki-nya. Osilator harmonik 1 dimensi klasik sudah punya. Ki-n untuk osilator harmonik n partikel kuantum sudah punya 1 dimensi. Ki untuk keparamagnetan ya bahan menggunakan pendekatan klasik punya, yang kuantum punya gitu. Jadi banyak kita punya ini. Nah, ini bagusnya nanti kita bisa ambil contohnya. Kalau kita tahu Ki partisi biasanya dimasukkan ke sini, lalu kita bisa menghitung Ki ini, kita nanti terus bisa menghitung Ki kecil dari sini kemudian ke Ki sama dengan PV per KT, atau kita bisa menghitung P-nya adalah Ki KT per V gini. Ya, nanti ketemu Ki-nya berapa, P-nya berapa. Gas ideal gimana? Kalau PV, kalau gas ideal misalnya ya, misal gas ideal. Kita sudah tahu relasi dari termodinamikanya adalah PV sama dengan NKT gini. Artinya kan kalau kita tulis ini PV per KT-nya sama dengan N. Nah, nanti kita buktikan dengan teori kanonik itu, kalau Ki kecilnya itu adalah N gitu. Sehingga cocok dengan teori termodinamikanya. Ya. Osilator harmonik juga begitu. Kita sudah tahu bahwa misalnya energi rata-ratanya kalau 1 dimensi sama dengan KT gitu. Nah, kalau sudah tahu sama dengan KT, ya berarti kalau dihitung nanti mestinya sama dengan KT juga gitu, untuk sistem itu. Tapi sistem yang kita bicarakan itu adalah sistem-sistem yang partikelnya dianggap tidak ada yang variabel. Ya, tidak variabel. Kasihnya seperti apa, dan kita hanya bisa melakukan dengan nyari Ki-nya itu yang langsung, bukan menggunakan ya.
aplikasinya bagaimana. Nah, tapi di buku Patria ini diberikan gambaran dulu, contohnya yang sederhana. Kalau Q-nya di fungsi partisi biasa ya diketahui, maka nanti kita bisa menentukan fungsi partisi besarnya, lalu dicoba cari relasinya dengan termodinamika lewat ini. Oke, jadi seperti itu ya, prinsipnya. Yang kita cari adalah Q keluar gitu ya. Nah, sekarang ini pembahasannya di sini yang tadi saya ceritakan. It appears that in order to evaluate the current partition function Q besar ini ya, we have to go through the routine evaluating partition function. Nah, ini loh, kan ini berarti loh, kalau gitu menentukan Q besar itu melewati Q1, Q kanonik gitu. Tapi kalau lewat Q kanonik kan berarti kanonik saja bisa gitu. Kenapa harus nyari Q? Ya gitu ya. Itu makanya nanti kita harus memperbaiki. Maka itu sih katakan, in principle this is indeed true. Ya, benar itu caranya. In practice, however, tapi dalam kenyataannya nanti we find that on many occasions, pada banyak kejadian an explicit evaluation of the partition function extremely hard. Ya, di kasus-kasus yang nanti kita hadapi itu menentukan Q-nya ini sulit gitu. Extremely hard. While considerable progress can be made in evaluating the current partition function. Lebih mudah nyari ini. Nanti bab 6 kita lihat. Jadi nyari ini ada yang tidak mudah, lebih mudah pakai ini gitu. Langsung maksudnya. Nah ini diberi penjelasan. This is particularly true when we deal with system in which the influence of quantum statistics or interparticle interaction is important. Itu ada di bab 6 dan ada bab 10. Nanti kita tapi belajar kan Pak sampai bab 8. Bab 10-nya isinya adalah kalau ada interaksi. Selama ini kan kita nggak membicarakan ada interaksi antar partikel. Itu ada di 10 ini. Ya, ada interaksinya. Oke, nah sekarang kita lihat ini yang dikatakan lead. Kalau gitu resepnya gini sekarang. Ya, resepnya adalah P ZVT. Ya, ininya apa namanya? Kalau sebelumnya kan kita punya Q NVT, sekarang ini Z ininya. Apa namanya? Variabelnya P itu. P ZVT sama dengan KT per V Q ZVT. Atau kalau dinyatakan dengan Q besar itu len. Ya. Q kecil ini adalah len Q besar. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, yang kita harus lakukan adalah nyari ini atau nyari ini. Kalau ini ketemu, maka P-nya ketemu dengan relasi. Nah, kalau sudah, ya seperti biasa. Kemudian yang lainnya nanti bisa dicari gitu. Oke. Ya mau nyari N, mau nyari U, apa nyari A, nyari S. Ya ini semuanya lewat Q besar atau lewat Q kecil ya. Dilihat ini. Lewat Q besar, kecil. Ini lewat Q kecil, diturunkan terhadap mu, turunkan terhadap T. Yang ini Q besar bagi Zn, terus gitu ketemu semua. Ya. Kita berhenti azan, tapi saya akan selesaikan nanti dalam 15 menit. Jadi kita sholatnya agak belakangan aja ya. Saya berhenti untuk mendengarkan azan saja. Nanti kita lanjutkan. Belum ada ya. Jadi misalnya termodinamika kalau mau dicari lewat cara itu. Nah ini relasi-relasinya bisa dilihat ZVT yang ada di sini berkali-kali ini. ZVT ini ada ZVT ini ya. Itu kalau lihat nilainya itu apa ini? Nah ini ZVT itu adalah N dibagi N plus 1. Nah itu kira-kira
Kenapa ini? Ya, 1 min super N. Nah, lalu kalau dimasukkan ya dikaitkan dengan ZVT-nya diambil tadi itu, kalau 1 min ZVT berarti tinggal super N gitu ya. Nah, sehingga bisa disingkat ini didapatkan nanti VT-nya tinggal dicari VT-nya apa gitu. Misalnya ini kan osilator harmonik, tadi itu solids gitu ya, solids. Nah, misalnya osilator harmonik. Ini contohnya adalah substituting VT sama dengan sekian. Ini nilai ini dari mana Anda bisa lihat bab 3. Bab 3 tentang osilator harmonik satu dimensi kuantum. Oke, nilainya sekian ini. Silakan dicek ya nanti ya. Nah, ini kalau kita ambil VT-nya ini, VT-nya dipasangkan ke sini ya di dalam UAS ini nanti ketemu besaran termonika seperti yang ada di bab 3 itu. Oke. Kalau yang klasik, VT-nya adalah KT per H bar omega. Ini kalau dimasukkan nanti akan ketemu seperti di bab 3 tentang osilator harmonik yang klasik. Sehingga itulah langkah yang bisa dilakukan dalam penurunan relasi termostatistik secara grand kanonik untuk contoh-contoh yang detailnya sudah kita punya di kanonik. Jalannya menggunakan kanonik ya. Dari sini ini grand kanonik ini ya, Q kecil ini kan grand kanonik ya, dan Q besar itu dapat P, N, mu, U, A, S dan lain-lain gitu. Nanti bisa dibuktikan, tapi belum dibuktikan di sini. Ini belum dibuktikan. Ini VT-nya adalah sekian. Nanti lihat kalau ngitung entropi misalnya, yang klasik di bab 3, lihat yang klasik. Nanti kan cocok. Nah, kenapa dibuat 2 contoh ini? Satunya adalah kok hilang. Kenapa ya? Oke, saya cerita aja deh. Ini karena ini bagian terakhir ini. Ya, kalau kita lihat ini masalah padatan dan uap. Misalnya kita bicara mengenai es batu itu. Es batu itu kan esnya sendiri adalah padatan. Ya, tetapi kita sering lihat dari es batu itu muncul ada uap air itu ya. Nah, itu fenomenanya adalah fenomena padat menjadi uap, solid to vapor equilibrium. Nah, ini dibahas sebagai contoh, tentu contohnya ini ideal ya. Ini tentu saja ideal. Saya coba lagi. Ini ya. Jadi kira-kira misalnya ada es ini, es, kemudian dia menguap. Nah, gitu. Ada uapnya. Yang ini padat, yang ini gas. Dianggap ideal semua, padatannya ideal, gasnya ideal. Nah, ini kan berarti contoh yang kedua tadi. Ini contoh yang pertama gitu. Nyambung ya. Nah, ini dianggap idealnya adalah equilibrium, bentuknya equilibrium. Jadi ini bisa menguap tapi bisa memadat gitu. Bisa menguap sana tapi bisa balik lagi ke padatannya gitu. Terus bolak-balik gitu, ya equilibrium. Nah, agar supaya apa? Nanti kita kalau dia equilibrium itu muncul equilibrium, maka
their chemical potential are equal. Sama, jadi masuk dan keluarnya sama. Nanti kita dapatkan potensial kimia itu. Tadi kaitannya sama Z ya. Z sama dengan E pangkat mu. Ini ada ini. Nah, jadi kalau chemical potensialnya sama, maka Z-nya sama. Zg ini Z yang gas, nanti ada yang S yang solid, itu sama. Nah, ini dibahas agak detail. Ini ada yang solid, itu disesuaikan dengan kondisi solidnya, ya. Lalu nanti akan bisa diturunkan sampai ini menggunakan potensial yang kuantum, potensial V-nya yang kuantum ya, oscilatometer kuantum. Nah, sehingga didapatkan ini tekanan penguapannya mengikuti persamaan seperti ini. Ini contoh ketiga yang berkaitan dengan gas dan uap yang keterjadiannya bersama-sama. Kita mendapatkan P atau tekanan penguapannya adalah ini. Ya, tentu bisa dibahas lebih detail pada masalah-masalah ini ya, temperaturnya, frekuensinya gitu. Dan di sini ada energi untuk bisa bolak-baliknya itu kan butuh energi. Nah, energinya disebut dengan epsilon ini. Itu saya kira bab 4 yang berkaitan dengan grand partition function atau ensemble, sehingga teori ensemble-nya insya Allah selesai, tetapi aplikasinya belum lengkap ya, aplikasinya belum lengkap. Nanti kita akan lihat aplikasinya yang ensemble kanonik besar itu di bab 7 dan 8. Ya, sementara pengenalannya begitu dulu, nanti bab 6 berisi agak detail mengenai karakteristik yang dikatakan kok teori ensemble kanonik sulit menyelesaikan masalah kuantum itu maksudnya gimana? Itu ada penjelasan atau teorinya di sana sebelum nanti benar-benar kita pakai di sistem yang ensemble kanonik besar yang kuantum. Oke, saya kira itu. Ada pertanyaan mungkin? Selesai ya? Ya, insya Allah kita minggu depan masuk di audisi, kemudian nanti ETS-nya sampai bab 4 ini. Ya, bab 4 ini, tapi sekali lagi kalau perhitungan masih menggunakan teori ensemble kanonik, ya, teori ensemble kanonik besarnya nanti baru di setengah semester berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi insya Allah Kamis minggu depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih.